Negeri kita ini punya kultur tinggi, juga banyak ahli di bidang korupsi. Sungguh sempurna, tak ada lagi yang seperti ini. Halo Sobat Kumat, ini adalah episode kedua Kumat, Kuliah Jumat. Judul Kumat hari ini adalah, video ini adalah Reformasi di Korupsi. Pasti Sobat Kumat sudah tahu arahnya kemana. Mantan Ketua KPK, Firly Bahuri, sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam kasus yang melibatkan Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian. Firly Bahuri sudah dinonaktifkan sebagai Ketua KPK dan sudah diganti oleh Nawawi Pomolango sebagai PLT Ketua KPK. Kita pasti marah. Saya marah luar biasa atas kasus ini dan kasus-kasus korupsi yang lain. Karena kita sudah tahu bahwa begitu banyak fasilitas yang sudah diberikan oleh negara bagi ASN, tentara, dan polisi kita. Kenapa masih ada korupsi? Sebenarnya gampang untuk melihat ini, Sobat Kumat. Karena korupsi itu bisa sebenarnya diberantas kalau kita melawan dan menghancurkan 4K. Apa itu 4K? Kita harus lawan K yang pertama, yaitu ketamakan. Kita harus pastikan bahwa ASN, polisi, tentara, dan pemimpin-pemimpin publik itu punya karakter yang luar biasa. Tidak ada yang tamak. Yang kedua adalah kita harus lawan adanya kesempatan untuk korupsi. Kalau anggaran tidak dibuat dengan baik, ada uang yang ditaruh tanpa ada tujuan yang jelas, korupsi bisa saja terjadi. Yang ketiga, kita harus lawan K yang ketiga, yaitu kebutuhan untuk korupsi. Kita harus pastikan bahwa staf ASN, polisi, pimpinan kita sudah punya gaji dan tunjangan yang sejahtera. Untuk Ketua KPK itu 123 juta per bulan. Saya kira tidak ada yang perlu memperdebatkan apakah angka itu sejahtera atau tidak. Dan yang keempat, kita harus lawan orang-orang yang punya keberanian untuk korupsi. Ada loh banyak orang yang punya nyali untuk korupsi. Sudah jelas akan ada OTT terhadap dia kalau dia melakukan korupsi. Tapi dia punya nyali, dia punya keberanian. Dan itu banyak. Nah, untuk melawan 4K, kita harus juga pastikan 4K ada di dalam organisasi kita, di dalam kepemimpinan kita. K yang pertama adalah karakter. Pemimpin-pemimpin yang kita pilih, yang ada saat ini, adalah pemimpin-pemimpin yang sudah teruji track recordnya berkarakter, berintegritas. K yang kedua, kita harus pastikan pemimpin kita adalah pemimpin yang melakukan planning anggaran yang detail, yang cermat, tidak asal-asalan. Sehingga anggaran yang ada itu dimanfaatkan secara detail. Tidak ada kesempatan untuk korupsi. Dan yang ketiga, pemimpin kita, pejabat-pejabat kita, itu memastikan timnya, stafnya itu sejahtera. Tapi ini harus dicatat, bukan kekayaan, tetapi kesejahteraan. Beda. Kalau kita bicara kesejahteraan, itu kita bicara kecukupan. Punya mobil satu, punya rumah satu, bisa nabung, bisa punya asuransi, itu kecukupan. Kalau kita bilang kekayaan, mobil satu nggak cukup. Bahkan kita punya Ferrari sekalipun, itu belum tentu bisa dikatakan kaya. Karena harus punya rumah yang luar biasa besar, mobil yang harus 5. Itu kaya. Yang kita kejar bukan kaya, tetapi kesejahteraan. Pemimpin-pemimpin kita harus sejahtera dan mensejahterakan bawahannya. Dan yang terakhir, kita pastikan pemimpin kita adalah pemimpin yang takut untuk korupsi.
dia mengatakan kepada dirinya dia tidak boleh korupsi. Pemimpin-pemimpin yang 4K itulah yang kita cari untuk Indonesia Emas 2045. Dan sekali lagi, Indonesia adalah perubahan dimulai dari atas, top down. Jadi kalau ada ketua, menteri yang melakukan korup, saya katakan kepemimpinannya gagal. Sistemnya tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena dia hanya melayani dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan bawahannya, dia tidak memikirkan masyarakat, dia tidak memikirkan di luar dari diri. Ini adalah sebuah PR besar bagi kita yang berharap Indonesia berhasil mempertahankan spirit dari reformasi sampai Indonesia Emas 2045. Kita punya banyak ASN yang hebat-hebat. Banyak sekali sekarang tentara polisi yang berintegritas luar biasa. Bahkan dosen-dosen dan para pemuda kita sudah disekolahkan S2, S3 ke luar negeri di universitas yang ternama dan kembali ke Indonesia untuk melayani bangsa dan negara. Artinya tidak ada ceritanya kita harus punya pejabat dan pemimpin yang berkualitas luar biasa. Cuma pertanyaannya adalah, apakah DPR, apakah Presiden akan menseleksi orang-orang yang dia pilih, atau hanya sekedar titip-menitip jabatan? Bang Napi mengatakan korupsi bukan hanya karena niat, tapi juga karena kesempatan. 5 kali 5 sama dengan 25, Indonesia Emas 2045. Sampai jumpa di episode berikutnya, episode kumat, kuliah Jumat. Waduh, penyakitnya kumat tuh. Bukan, ini adalah kumat, kuliah Jumat. Bye-bye.